Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Hari ini kita akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Tema mengenai teks laporan hasil observasi kelas 10. Perkenalkan, nama saya Irsan Roseno. Teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi, laporan tentang suatu objek atau situasi setelah dilakukan pengamatan atau observasi itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari teks observasi, pertama, dia harus bersifat objektif. Artinya, tidak memihak kepada pihak tertentu sehingga merubah hasil pengamatan demi sebuah kepentingan. Ciri yang kedua, bersifat fakta. Penulis harus menghadirkan hasil pengamatan dengan sebenarnya. Maksudnya bukan hasil dari imajinasi. Ciri yang ketiga, spesifik atau khusus. Penulis harus menghadirkan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas dan tidak membahas masalah lain di luar pembahasan. Berikutnya, lengkap. Artinya penulis menyajikan secara utuh hasil dari pengamatan. Ciri yang terakhir, menarik dan mudah dipahami. Laporan hasil observasi itu harus menarik. Temanya harus menarik sehingga menarik orang untuk membacanya. Di sisi lain harus mudah difahami. Artinya tidak berbelit-belit dan tidak menghadirkan makna ganda. Sehingga dapat menghasilkan multitafsir yang membingungkan. Kemudian, struktur teks laporan hasil observasi yang pertama adalah bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Struktur yang kedua, bagian deskripsi atau aspek-aspek yang dilaporkan dalam laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Kemudian deskripsi bagian ini berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Yang terakhir, deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian contoh laporan hasil observasi. Pertama, bagian struktur pernyataan umum atau klasifikasi. Mari kita lihat. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Nusantara. Di sini berupa kalimat definisi. Kalimat definisi itu hanya menjelaskan hal yang sifatnya umum. Kalimat definisi bercirikan kata adalah, yaitu, mendeskripsikan atau mendefinisikan tentang apa itu wayang. Nah, hal seperti ini disebut dengan pernyataan umum. Nah, selanjutnya, struktur deskripsi bagian. Nah, bagian ini sudah menjelaskan secara detail tentang objek yang diamati. Ada aspek-aspek yang disampaikan. Misalnya, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pedalangan.
serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Jadi di sini dari teks yang berwarna merah ini sudah dijelaskan lebih detail tentang objek yang diamati, yaitu objek yang diamati tadi sesuai dengan pernyataan umum adalah tentang wayang. Nah, ini adalah contoh dari deskripsi bagian. Kemudian bagian struktur yang kedua yaitu menjelaskan manfaat dari objek yang diamati, yaitu bagian deskripsi manfaat. Coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Masih tentang wayang. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Kalian perhatikan teks yang berwarna merah. Dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Ada di situ manfaat. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh dari teks laporan observasi. Semoga saja anak-anak dapat memahaminya. Kemudian, kaidah kebahasaan adalah pertama, penggunaan yang dimaksud inilah kaidah kebahasaan laporan teks hasil observasi. Saya hanya akan memberikan kaidah-kaidahnya saja, pembahasannya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Yang pertama, penggunaan kata atau penggunaan frase nomina, pembentukan nomina dan verba turunan dengan afeksasi, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat simpleks dan kompleks. Baiklah, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan saya harap anak-anak memperhatikan videonya dari awal sampai akhir. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Terima kasih, selamat pagi, salam belajar online.